Oke. Selamat pagi adik-adik, ini kita masuk bab 4. Yang pertama saya harus jelaskan adalah bahwa bab 4 ini bicara tentang sebuah perusahaan induk ya, atau sebuah perusahaan yang membeli perusahaan lain yang akan menjadi anaknya dan membelinya sebesar 100%. Jadi kalau di bab 3 kita belajar di bawah 100%, tapi di situ belum ada namanya perbedaan harga beli dengan nilai buku. Di bab ini memang masih 100%, tapi ada perbedaan antara nilai buku yang perusahaan yang dibeli dengan uang yang dikasih untuk membeli. Jadi kalau secara judul disebut consolidation of wholly owned subsidiary, artinya semuanya dibeli, wholly seluruhnya ya. Yang diakuisisi lebih dari nilai bukunya, acquired at more than book value. Gitu ya. Nah, seperti biasa kita langsung ke bagian ini aja ya, ke bagian ilustrasi yang selebihnya nanti kalian baca. Nah, oh ya, mungkin ini yang perlu pertama kita pahami ya. Atau nggak usah deh, nanti juga bisa ya, dealing with differential ini nanti kita lihat. Ya, dengan sendirinya kalian akan tahu dari apa namanya? Dari ilustrasinya. Jadi kalau menurut saya, nanti silahkan baca lagi ke bagian atas, tapi kita mulai dari ilustrasi. Nah, kita cari dulu ya, mana dia ilustrasinya. Ambil langsung yang contoh besarnya. Oke, dari sini ya. Nanti adik-adik bisa lihat lagi di atas ya, itu sebenarnya adalah penjelasan yang dibutuhkan untuk memahami ini lebih baik, bagian yang ini. Nah, tapi kita bergerak dari sini saja, nanti tugas kalian bisa di sana ya, untuk memahami bagian atas. Bukan untuk memahami sih, untuk mendukung penjelasan saya di sini. Sebenarnya nggak usah dibalik ke situ pun udah bisa, asal kalian lihat bagian ini. Oke, mari kita lihat. Nih, dari mulai sini ya, dari sini ya. Untuk mengilustrasikan akuisisi sebuah perusahaan anak ya, ketika yang terjadi adalah lebih daripada nilai buku, dibeli dari nilai buku, kita akan menggunakan tetap contoh hubungan antara peerless dan special food yang sudah kita gunakan sejak chapter 2. Ya, tapi tentu ada asumsi yang kita bedakan. Kita mengasumsikan di sini bahwa Peerless mengakuisisi seluruh saham dari Special Food pada tanggal 1 Januari 2001 dengan membayar $340.000 dalam bentuk cash dan jumlah yang sama ini melebihi jumlah dari fair value dari si Special Food. Ya. Kita bisa melihat bahwa Peerless itu 40.000 membayar lebih mahal ke Special Food dari nilai bukunya yang cuma 300.000. Nah, yang 40.000 inilah adik-adik yang kita kenal nanti sebagai diferensial. Jadi dia membayar ini uang 310.000, tapi sebenarnya nilai buku dari Special Food adalah 300. Jadi uang 40.000 itulah yang nanti akan kita sebut namanya menjadi diferensial. Nah, ini kira-kira komposisi kepemilikannya. The resulting ownership situation can be viewed as follow. Jadi ini, fair value yang dibayangkan adalah yang disepakati adalah 340.000. Artinya, si Peerless dan Special Food sepakat bahwa nilai pasar dari Special Food sebagai sebuah perusahaan itu 340.000. Mereka sepakat. Makanya Peerless memberikan nih uang 340.000. Tapi kalau kita lihat nilai buku dari perusahaan yang dibeli ini, yaitu Special Food, di sana cuma tercatat bahwa common stock nilainya 200, return earning nilainya 100. Sehingga kalau ini kita tambahkan kan nilai sebuah perusahaan kan sebenarnya adalah ekuitasnya. Ekuitasnya itu ya common stock sama return earning. Biasanya sih bisa 3, ada common stock, ada additional paid in capital, ada return earning, tapi boleh 2. Ya, boleh juga 1, hanya common stock. Return earning-nya belum ada gitu. Jadi nilai ekuitas dari Special Food adalah 200 tambah 100, totalnya 300. Sehingga
Kalau kita lihat uang yang dibayarkan si Peerless kepada pemilik saham Special Food 340.000 itu melebihi nilai dari Special Food sebagai sebuah perusahaan. Gitu ya. Nah, tugas kita di awal-awal ini adalah menentukan 40.000 itu karena apa. Nanti di tahun kedua kita harus mentreatment atau mencatat 40.000 itu dengan pendekatan yang berbeda. Jadi pertama kita melihat Peerless Record mencatat akuisisi ini sebagai berikut. Dia tetap mencatat investment di Special Food itu 340.000 dan dia mengeluarkan kas 340.000 untuk itu. Ya, bukan sebesar si ekuitas yang dia peroleh, tapi sebesar uang yang dia berikan. Oke, nah sekarang mari kita lihat di sini. Saya lihat bentar. Bentar. Ya, kita baca aja semua ya. Saya pun agak lupa kadang-kadang ya, sekaligus untuk belajar bahasa Inggris. In a business combination, pada penggabungan usaha atau penggabungan bisnis, and therefore is a consolidation following a business combination. Ya, ada konsolidasi yang berikut yang harus kita lakukan. The full amount, jumlah total yang kita sepakati, konsolidasi bisa disepakati ya, must be assigned to the individual asset and liability acquired and to goodwill. Jadi angka 40.000 tadi ya itu nanti harus kita elaborasi dia itu sebenarnya menambahi apa ya. Hanya ada dua yang mungkin ya. Tiga sebenarnya ya, tapi yang menambahi sebenarnya dua. Itu kita tambahkan ke aset ya, bisa juga perhitungan liabilities berkurang atau bertambah, dan kalau nggak bisa itu ke goodwill. Ya, mungkin sekarang masih bingung, tapi nanti akan lebih jelas. Pada contoh ini, the fair value consideration itu fair value itu artinya nilai pasar ya, nilai pasar dari perusahaan itu yang disepakati ya sebagai dan itu menjadi harga akuisisi itu termasuk 40.000 ekstra ya. Itu tadi yang dibayar 40.000. Untuk apa? Sebagai apresiasi atau pengakuan atas nilai dari, kalau dalam konteks ini ya, tanah. Ya, tanah. Yang sejak pertama kali dibeli oleh Special Food itu belum pernah dinaikkan, kira-kira gitulah ya. Jadi, the relationship between the fair value of the consideration given for Special Food, the fair value of Special Food net asset and book value of Special Food net asset can be illustrated as follow. Jadi kondisi ini ya dijelaskan pada grafik ini. Jadi berapa nilai buku dari berapa nilai aset dari nilai buku dari ekuitasnya Special Food 300.000 ini dia. Nih. Tapi kita bayar total 340.000 ini. Sehingga kita harus cari di mana 40.000-nya lagi, harus dijelaskan. Yang pasti 340.000 ini atau lebih khusus lagi menjadi 40.000 ini harus kita jelaskan kenapa Peerless bersedia membayar 340.000 dibanding nilai buku yang diperoleh cuma 300.000. Itu harus clear. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu apakah ada aset Special Food, asetnya ya, yang dicatat lebih rendah daripada nilai wajarnya. Ya, di sini. Assume Peerless prepare consolidation balance sheet jadi ini ininya dia balance sheet awal dia ya. Nah, sekarang ini ya udah jelas kita lihat tanah ya, nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa. Ini saya rasa nggak usah saya jelaskan, ini seperti biasa, common stock, return earning, business investment, Special Food, ini adalah jurnal eliminasi dasar yang harus dilakukan ketika dia melakukan konsolidasi sesaat setelah perusahaan itu digabungkan. Jadi 1 Januari, bukan 31 Desember yang ini ya, nanti 31 Desember ada lagi, tapi bukan seperti ini bentuknya. Maksudnya lebih banyak lagi ininya. Ya, nah
Apa yang dilakukan? Perhatikan di sini adik-adik ya. Inilah yang disebut dengan excess value reclassification entry. Artinya nilai tanahnya kita ubah. Nilai tanah dalam penggabungan usaha itu kemudian kita akui sebesar naik 40.000. Kalau tanah yang dimiliki Special Food kita naikkan 40.000, maka menjadi logis kalau perusahaan itu memang kita beli 340.000. Kan 300.000 memang nilai modal tercatatnya di buku. Tapi kita sudah sepakat bahwa mereka itu nyatat tanah sejak dibeli belum pernah dinaikkan nilainya, padahal harga tanah itu sudah logis dan nilai pasarnya sekarang sudah 40.000 lebih mahal daripada yang dicatat di buku mereka gitu. Jadi ini dicatat, dinaikkanlah 40.000 tanahnya. Gitu ya. Itu yang harus kita catat. Nanti ininya jadi otomatis diturunkan sebagai penyeimbangnya. Nanti kita lihat nanti di jurnal di apa namanya di kertas kerja konsolidasinya. Ya. Ikan balance ini ya. 340.000. Basic illusion entry-nya tadi 300, naik lagi 40.000 karena dia udah dikuranginya di sini. Ya, investment Special Food kan dikuranginya 300, masih bersisa nanti itu. Ya. Yang nanti di bawah lebih jelas. Di sini lebih jelas sebenarnya. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita masukkan basic elimination entry-nya hanya yang seperti standar, ya seperti yang kita tahu dulu, kalau 300.000 itu cuma 300.000 kita kreditkan di sini. Kenapa? Karena di sini memang cuma 300. Ini kan penyeimbangnya ini, kan gitu ya. Sehingga kalau ini kita masukkan 300 dan ini masih 340.000, kan tujuan jurnal basic elimination entry kan menolkan ini. Maka si yang 300.000 ini harus dibantu oleh ini supaya dia jadi 0. Ini jadi 0 di sini. Ya, dan itu ya. Oke, ada mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Nah, dengan sendirinya juga nilai tanah ini yang mau kita gunakan ya. Nilai tanah ini kan tentu ini nggak perlu kita perhatikan. 175 kan nilai tanahnya Peerless ya. Nilai tanah Special Food tadinya 40.000 saja, ditambahlah 40.000 di sini. Sehingga totalnya nanti nilai dari seluruh tanah persekutuan nilai dari seluruh tanah Peerless dan Special Food ya setelah digabung adalah 175 tambah 40 tambah 40 jadi 255. Kira-kira ya. Jadi ini adalah, perhatikan lagi ya, saya harus kasih tahu ini adalah 1 Januari 2021. Artinya ini disusun, si kertas kerja ini disusun, ya kertas kerja penggabungan laporan keuangan ini disusun sesaat setelah perusahaan itu menyatakan bergabung. Bukan setelah 1 tahun gitu. Jadi di sini belum ada pembagian laba, belum ada semua ya. Jadi masih sesaat setelah dia bergabung gitu ya. Nah, kemudian yang susah itu sebenarnya adalah gimana tahun-tahun berikutnya. Kalau masih tanah masih gampang ya. Tanah masih gampang. Ya, makanya ini bisa kita percepat ya. Nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini gampang, ini nggak perlu lagi. Saya mau fokus kita nanti akan melihat gimana kalau perbedaannya bukan tanah. Ya. Nah, ini misalnya. Bentar, kita lihat dulu. Oke, ini bukan lagi tanah. Ya, ini sudah kompleks. Mari kita lihat. Ya, ini kalau nggak selesai nggak apa-apa, tapi kita lihat. Tadi itu tanah, itu untuk contoh memberikan gampang saja. Ya, sekarang kita masuk. Kalau tanah udah gitu-gitu aja itu terus sampai tahun kedua, tahun ketiga, setelah akuisisi tahun keempat nggak ada perbedaan. Ya, mau berapapun laba perusahaan, cara membagi labanya seperti yang kita pelajari aja di bab 2 dan bab 3. Tapi pengaruh dari diferensial yang diakibatkan tanah itu nggak ada efeknya lagi di tahun
sorry, bukan nggak ada efeknya. Tetap ada efeknya, tapi seperti tadi itu nyatanya. Di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, selama tanah itu ada, ya gitu-gitu aja efeknya. Sekarang gimana kalau kita masuk ke yang lebih kompleks diferensialnya? Ya, saya lihat dulu dari mana mulainya ya. Oke, dari awal ya. Oke, ini. Dari sini kita mulai ya. Oke. As mean of illustration, the allocation of differential, the various asset on liabilities. Jadi ini sudah diferensialnya ini berbagai aset dan kewajiban. Asumsikan kita akan menggunakan acquisition date book value dari special put dan ya contoh sebelumnya lah ya, kira-kira gitu maksudnya supaya gampang. Bond price fluctuate and interest rate change. In this example, the value of special put bond payable is higher the book value. Di sini katanya itu berbeda-beda nilai dari hutang obligasinya. Saya sih pengen menjelaskan kenapa nilai hutang obligasi bisa berubah-ubah, tapi kayaknya nggak usah di sekarang ya. Sekarang pahami aja dulu bahwa hutang obligasi itu nilainya bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Ya, jadi artinya nilai yang dicatat oleh special put di bukunya terkait hutang obligasi bisa saja nilainya tidak menggambarkan kenyataan. Itu yang saya maksud di sini. This indicate that nominal interest rate on the bond higher than current market interest rate. Therefore, investor are willing to pay price higher for the bond. Jadi kira-kira dia akan bayar lebih lah. Nah, saya sederhanakan aja di sini ya, agak sulit menerjemahkan satu-satu di sini. Tapi kira-kira begini, inilah, perhatikan adik-adik ya, inilah nilai dari nilai aset yang dicatat oleh Special Food di bukunya dia. Ya, waktu Special Food mau dibeli, inilah neracanya. Ya, tapi ketika mau dibeli, kira-kira saya jelaskan dalam bahasa kita secara awam, datanglah si Peerless, Special Food kami beli ya, mau beli berapa, semua sahammu kami beli, kira-kira gitu. Oke, kalau gitu mari kita lihat, mari kita mulai bahas angka berapa yang harus kami bayarkan, kira-kira gitu kan. Lalu ambillah bukumu, kira-kira gitulah. Misalnya saya pakai bahasa yang gampang kalian pahami. Ambillah buku neracamu, diambil si Special Food lah neracanya. Inilah neracaku katanya, inilah neraca Special Food. Misalnya saya agak membuat soalnya. Udah kalau gitu kami beli aja lah perusahaanmu itu sebesar berapa? Kami beli aja 300.000, kan gitu ya. Kan kalau kita membeli perusahaan kan kita memperoleh hartanya menanggung hutangnya. Hartanya kan 500 dan hutangnya 200. Sehingga kita membelinya, udah kami beli aja perusahaanmu 300.000. Nah gitu kira-kira gitu. Oh tunggu dulu kata Special Food. Nggak bisa kayak gitu. Yang ini, harta kami ini banyak sebenarnya kami catat di buku segitu, tapi sebenarnya nggak segitu lagi gitu. Kalau kita lihat di pasar nggak segitu lagi, otomatis kalau harta naik kan modal naik dong, karena kan harta sama dengan hutang tambah modal kan kira-kira gitu logikanya. Benar ya? Mau bersih nggak jadi? Nanggung banget mau bersih nggak jadi. Nah, oke, kalau gitu oke deh kita diskusi katanya kan antara si Peter sama si Special Food. Oke, kita mulai ya dari kas. Wah, kas sudah pasti sama lah antara yang dicatat sama yang dibilang pasti sama. Kalau kalau nggak sama itu kelewatan gitu ya. Account receivable, piutang. Piutang si Special Food gitu. Artinya orang lain berhutang ke dia 50.000. Sepakat ini 50.000? Apakah ada yang nggak akan tertagih? Misalnya kira-kira gitu logika logika ininya awamnya ya. Ini 50.000 tamu bakal ketagih semua nggak gitu? Piutangnya gitu. Oh ketagih ketagih gitu. Aman. Oke, berarti sama. Terus ada inventory. Nah, ini agak masalah kata Special Food misalnya. Di gudang kami ini banyak inventory, setelah kami masukkan ke gudang harganya naik. Jadi walaupun ini nilainya 60.000, ya kata Special Food gitu ya, ini sebenarnya nilai pasarnya 75 gitu. Gitu, ngerti ya? Jadi naiklah dari kemudian tanah. Wah, dulu tanah kami ini kami belinya 40.000, tapi sejak kami beli tahun-tahun 60-an gitu ya, itu nilainya nggak pernah kami ubah. Sekarang kalau kita jual tanah ini ya,
Oke. Nah, terus gedung. Gedung kami nilainya di awal 600.000, tapi memang sudah kami susutkan 300.000 katanya. Sehingga nilai bersihnya adalah eh, eh, 300.000 sekarang nilai bersihnya ini. Tapi memang kami akui deh, katanya. Si Peerless juga misalnya ngelihat ini, kayak mana gedung kali ini $300.000 nilainya, pintunya aja udah mau lepas, kira-kira gitulah ya. Oke lah, oke, kata gitu ya. Kita kurangin 290.000 nilai gedung. Sehingga nilai. Oke, ada lagi nggak di sisi hutang, ada nggak di sisi kewajiban, ada nggak? Oh, kita lihat dulu. Nah, memang oke, di sisi hutang account payable sama antara yang kami catat dengan yang benar. Ya, di sini Peerless Special Food yang berhutang. Di sisi bond payable, nah tunggu dulu ya. Si Peerless bilang, kayaknya hutangmu ini hanya di kertas saja. Kenapa ini bisa berbeda antara ini sama ini ya? Kenapa ini tidak bisa tidak sama dengan? Saya pengen menjelaskannya sekarang, tapi nanti kepanjangan. Ya, itu aspeknya panjang. Jadi nilai ini memang bisa berubah. Itu yang tadi saya jelaskannya. Oke, kalau gitu kami akui deh kata Special Food. Jadi secara keseluruhan ini menambah modal. Jadi 15, masih kita sama masih diferensialnya 75 kurang 10 ya kan? Pak, 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 Suaranya nggak jelas ya? terputus lagi Pak, tadi Pak. hilang-hilang, Pak. Waduh, mudah-mudahan nanti rekamannya bagus ya. Sejak berapa lama? Baru-baru aja, Pak. Aku udah inventari Pak 60.000 tadi. Kurang 35, 65, 35, 30. 30 ya. 30 pas di sini. Nah, ini yang akan kita lihat. Mari kita lihat ya. Berarti kita 30 sudah ketemu. Ya. Nah, perusahaan itu beli berapa sih sebenarnya? Mari kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, perusahaan membeli 400. Ya, perusahaan beli 400. Yang kita beli secara buku 300. Sehingga kita harus mencari diferensial 100.000 harus kita jelaskan. Oke, mari kita lihat. Ini jurnal awal. Ini jurnal awal, saya nggak usah jelasin ya. Investmentnya 400, bond payable-nya 100, cash-nya 300. Oh, ini terkait gini. Ini agak bukunya pun tiba-tiba gini. Jadi investment ini dibayar pakai cash 300 dan berhutang 100. Jadi ini bukan penyesuaian ya. Ini dia cuma bayar, nih 300 kami bayar perusahaanmu ya pakai tunai, 100.000 lagi kami ngutang, kira-kira gitu ya. Oke, jadi jangan bingung karena itu, karena ngutangnya. Nah, sekarang gini, ini yang perlu pertama untuk adik-adik pahami. Disinilah yang kita ceritakan tadi. Ya, jadi kita memang membeli nilai buku 300, kita bayar semua perusahaan itu 400, tadi udah kita cari aset-aset yang mungkin tidak berada pada nilainya dan hutang-hutang yang tidak berada pada nilainya, ketemu 30.000 selisihnya. Nah, sekarang masalahnya 400 ini masih tidak sama dengan 300 tambah 40 gitu. Ini kan masih 330. Biasanya akan dilakukan, ayo cari lagi yuk, ada lagi nggak perbedaan-perbedaan gitu ya. Wah, udah kita cari-cari, udah nggak ada lagi. Tapi kami tetap nggak mau gitu ya, menjual perusahaan ini 330. Gitu kira-kira kata si Special Food. Oke, kita sudah ngitung nih. Nilai buku kami memang kita ubah nih. Betul, kami akui 330.000 misalnya gitu. Tapi kami tetap tidak mau menjual perusahaan ini 330. Kami akan jual 400. Misalnya siapa sih yang mau kayak gini? Misalnya gini. Misalnya kalau kalian mau beli apa namanya? Usahanya bolu meranti. Usahanya ya, bukan mau beli bolu merantinya. Usahanya mau kita beli. Kalau kita cari nilai asetnya mungkin katakanlah 1 miliar.
Udah kita fair value-kan semua asetnya, sudah kita periksa semua nilai-nilai asetnya, sudah kita buat pada nilai pasar. Apakah Bolu Meranti mau jual 1 miliar usahanya? Nggak mau dia. Dia akan bilang, wah, usaha kami ini mendatangkan uang sehari aja bisa berapa gitu, karena kami udah sangat terkenal, nilai dari brandingnya itu udah kuat gitu. Sehingga kami nggak mau jual segitu. Nah, sama kira-kira kondisinya dengan perusahaan ini. Kondisinya adalah perusahaan kami ini bukan sekedar kumpulan aset loh, kata Special Food. Memang asetnya udah kita hitung pada nilai pasar. Tapi our company is not an asset combination. Kami bukan sekedar kumpulan dari komputer, gudang, bukan hanya itu gitu. Kami ini sebuah usaha yang sudah punya branding, udah punya nama baik, kira-kira gitu ya. Ya, tadi itu misalnya bandingannya antara kalau kita membeli toko kue di samping rumah kita yang asetnya mungkin 100 juta, kita kasih 100 juta dia mau, karena dia nggak terkenal gitu. Tapi kalau kita membeli Bolu Meranti sebagai sebuah usaha, walaupun asetnya 1 miliar, dia mana mau lepas mungkin 3 miliar pun nggak mau kasih. Gitu. Sama dengan yang ini sekarang yang sedang kita bicarakan ini. Akhirnya disepakati, oke, kalau gitu kita cari harga titik temunya. Ketemulah, oke lah kami bayar 400. Tapi hanya 30.000 yang bisa terterangkan. Maka otomatis ini kita akui sebagai selisihnya sebagai nama baik atau goodwill ya yang akan dicatat di dalam pembukuan Peerless. Jadi adik-adik perlu saya jelaskan tentang goodwill ini. Goodwill ini hanya muncul dengan cara seperti ini. Misalnya kalian punya usaha, lalu usaha itu berkembang baik, lalu kemudian menjadi sangat luar biasa, kalian nggak boleh ngaku-ngaku, oh ya udah perusahaan ini kita akui ada goodwill-nya, nggak boleh. Baru akui sendiri goodwill di aset gitu nggak boleh. Jadi dia hanya bisa muncul dengan cara ini, dengan cara bisnis kombinasi, penggabungan usaha. Dalam proses itu, karena sudah ada dua pihak yang bertransaksi, dan si Peerless dalam konteks ini bersedia membayar 400.000, ini dengan otomatis adalah pengakuan goodwill. Bahwa benar ada goodwill itu, nggak boleh ngaku-ngaku sendiri, harus ada pihak ketiganya. Pihak ketiga siapa dalam konteks ini? Dalam konteks ini Peerless. Jadi Special pun nggak boleh ngaku-ngaku dia punya goodwill kalau nggak terjadi transaksi pembelian perusahaan. Itu ya. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang ini menjadi agak rumit. Ya. Menjadi agak rumit. Apalagi di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau yang ini saya rasa saya nggak perlu jelasin dulu ya. Ini aman, ini aman. Ya, ini harus kita lakukan. Harus kita hitung ini. Yang 100.000 itu kemana perginya? Ke inventory, yang 100.000 itu maksudnya dari 400.000 tadi dibelikan, padahal nilainya 100.000, padahal nilainya 300.000. Jadi 100.000 mau kita cari ke inventory, ke tanah, ke goodwill, ya, ke building kurang, ya, bond payable tambah. Kalau hutang tambah kan itu mengurangi ini. Itu kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian inilah excess value reclassification entry-nya. Ini kita masukkan ke kertas kerja ya di awal konsolidasi. Jadi bukan di end of year, tapi di awal konsolidasi di tanggal 1 Januari. Nanti kalau di akhir tahun beda lagi gitu. Nah, di awal tahun ya ini nanti boleh ada dilihat ini seperti asal lagi 300 ini 100 ininya ya. Ini juga standar ya, jurnal yang sudah kita ketahui dari bab 2, bab 3. Nah, sekarang ini, perhatikan di sini. Inventory, 160 dinaikkan inventory Special Food. Jadi bukan 160 nilai inventorinya, tapi 175. Naik, 160 tambah 15. Karena mereka berdua sepakat bahwa inventory memang nilainya bukan 60 punya si Special Food, tapi 75, jadi naik 15. Ini nanti dulu ya investmentnya. Land tambah ke sini, tambah lagi ke sini. Jadi landnya 275. Building and equipment 600 ini ya, dikurangi 10. Dan memang kita sudah punya accumulated depreciation 300.
Jadi nanti 1.090.000. Oke. Itu ya. Lalu bond payable. Nah, premium on bond, oh ternyata tadi penyebabnya adalah premium on bond payable jadi diakui 35 di sini dia. Jadi bond payable ada premiumnya. Lalu common stock oke ini. Nah, sekarang ini. Nah, perhatikan timbul goodwill baru. Maksudnya, sorry, timbul akun baru goodwill di konsolidasi. Itu kira-kira ininya. Ini adalah kertas kerja tahun tanggal 1 Januari. Jadi sesaat setelah konsolidasi. Sesaat setelah penggabungan. Artinya mereka belum bekerja bersama nih. Masih jadi ya, deal ya, salaman. Inilah neracanya. Kertas kerja konsolidasi gitulah sebenarnya ya. Tapi ya boleh juga lah disebut area neraca ini, neraca konsolidasi. Ini neracanya. Paham ya, adik-adik ya? Nah, kemudian pekerjaan kita akan menjadi sedikit sulit. Ya, saya nggak bisa bilang sulit benar ya, sedikit sulit. Karena apa? Karena inventory ini akan berbeda nanti ceritanya ketika kita konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Karena ini akan terjual kan? Dia bukan seperti tanah yang tetap ada di perusahaan. Itu ya, itu satu. Lalu ini juga gedung. Gedung ini akan berbeda depresiasinya. Ya, lalu harusnya sekalian ada equipment ya, biar lebih rumit ya. Oh ya, building and equipment. Berbeda, nanti kita lihat di bawah. Saya juga nggak ingat persis soal ini seperti apa. Itu, kemudian walah, ini contoh yang lebih lengkapnya rupanya. Nggak apa-apa lah, itu anggap aja. Nah, ini contoh yang lebih lengkapnya. Maaf, harusnya kita langsung ke sini aja tadi. Nggak apa-apa lah ya. Ya, itu tadi contoh ininya, contoh permulaan gitulah. Ada pertanyaan? Setidaknya kita mulai dulu ini ya, ini biar nanti kalian tahun keduanya bisa baca-baca. Mudah-mudahan ini cukup ya. Benarnya ada janji ngajar jam 10, jam 11. Oke, mari kita lihat. Ini mirip dengan tadi ya, tapi ini akan bersambung. Ya, akan bersambung. Saya baca ya, saya baca campur-campur ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Sebagai ilustrasi, acquisition 100% ownership acquired at the amount higher than book value, ya, dibeli pada nilai di atas nilai bukunya. Asumsikan bahwa Peerless membeli semua saham Special Food pada tanggal 1 Januari 2021 seharga $387.500, ya, sehingga ada kelebihan 87.500, ya. The acquisition price include cash 300.000 dan dia bayar pakai 87.500 itu pakai wesel bayar. Jadi dia bayarnya pakai tunai dan hutang. Pada tanggal penggabungan usaha, Special Food memiliki aset seperti yang nanti ditunjukkan pada figur 42. Nah, sekarang kita lihat dulu pertama ini secara hitungan matematik, inilah yang terjadi. Dibayar 387, nilai buku 300, ya, sehingga ada kelebihan 87.500, ya. Ini saya nggak usah jelasin lagi, tadi udah lancar lah itu ya. Nah, sekarang ketika dicek nilai buku, ditemukanlah perbedaan-perbedaan berikut. Ini tidak neraca penuh ya, ini hanya sebagian. Jadi bukunya si Special Food ini mencatat inventory sebesar ini, mencatat land sebesar ini, mencatat building and equipment sebesar ini. Ketika kita cek ke pasar, ternyata inventory yang 60.000 nilai pasarnya 65, sehingga lebih 5.000. Oke. Tanah yang dicatat 40.000 ternyata di pasar 50.000 sudah laku itu tanahnya, sehingga ini tercatat 10.000 kelebihan. Building and equipment yang dicatat 300.000 di buku ternyata nilainya sudah naik menjadi 360 sehingga ada 60.000 perbedaannya. Sehingga
eh, ini kebetulan di sisi kewajiban sama ya nilai buku dengan ini, jadi nggak perlu kita lihat, nggak diinformasikan ada perbedaan. Sehingga dari sini kita bisa lihat terjadi kenaikan aset sebesar 5.000 ribu. Tapi lihat yang kita catat, yang kita bayar berapa? Kan yang kita bayar tadi di sini 387. Ya, padahal ini masih ya selisih 87.500 ini. Yang mampu kita cari perbedaannya dari aset cuma 75, berarti belum sama dengan. Ya, belum sama dengan. Maka kalau kita ikuti prosedurnya, maka selisih yang 12.500 itu akan kita catat sebagai goodwill. Kan disepakati itu, pokoknya kami nggak mau jual, 375 pun kami nggak mau jual, kalau mau 387 gitu. Padahal udah kita cari tahu, kalaupun kita ubah ini neracamu, ini kan cuma jadi 375, kan kira-kira gitu kata Fearless. Pokoknya kami nggak mau, kami jualnya 387.500 gitu ya, berarti tetap ada selisih sebesar 12.500. Ya udah, itu terpaksa jadi goodwill kalau tetap jadi transaksinya. Ini jurnal-jurnal standar dari Fearless, dia catat investmentnya, ini ya yang tadi, ya 387 nilai transaksinya, 300 bayar tunai, 87.500 pakai wesel bayar yang akan dibayar 60 hari kemudian. Investment in special food nilainya seperti ini, 50.000 ya. Sorry. Maaf, bentar. Oke, sampai sini ya udah diketahui. Jadi di contoh ini tidak lagi menyusun kertas kerja seperti yang tadi di tanggal 1 Januari. Ini sekarang mau langsung kertas kerja di tanggal ini, mau ngejar langsung tanggal sebentar. Kita pastikan dulu ya. Nah, betul. Ini sekarang kita langsung mindsetnya mau ngejar 31 Desember 2001. Jadi bukan 1 Januari lagi. Jadi kita dianggap udah tahu untuk nyusun yang 1 Januarinya. Karena tadi di atas contohnya kan sudah ada. Nah, oke. Ini sekarang berarti kita fokusnya adalah langsung berpikir untuk menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2001. Nah, ini saya nggak usah jelaskan lagi secara tidak langsung, tadi apa yang saya sampaikan sudah menjelaskan itu ya. Saya jelaskan ini, terus ada 87.500 sehingga dapat nanti 12.500 nilai goodwill-nya. Oke, nggak usah saya jelaskan ulang. Sekarang kita berpindah untuk persiapan penyusunan laporan kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember tanggal 31 Desembernya gitu ya. Nah, diinformasikan ya. Ini ya. Diinformasikan for the first year, jadi pada tahun itu after date of combination 2001, berarti 31 Desember ya, Fearless melaporkan dia menghasilkan income sebesar 10.000 dan membayar dividen sebesar 60.000. Ini nggak urusan kita. Karena dalam urusan konsolidasi sebenarnya yang mempengaruhi laporan keuangan secara spesifik adalah laporan keuangan anak perusahaan. Spesial pun melaporkan dia net income 50.000 dan membayar dividen 30.000. Nah, karena ini masih 100%, masih cukup mudah. Di induk, dia mencatat investment di awal ini ya, 387.500, cash 387.500. Ini jurnal awal tahun. Lalu dia mencatat investment di special food bertambah 50.000, income dari special food diakui 50.000. Ya karena memang dia memiliki seluruhnya. Jadi seluruh yang diumumkan oleh special food itu otomatis menjadi hartanya dia. Lalu dia akan membayar cash pada spesial, dia akan membayar cash dividen sebesar 30.000 ya. Ini cash dividennya seperti ini. Oke. In this case, ini oke. Nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, sekarang di sini kita mulai agak rumit ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sempat. In this case, Fearless paid an amount for its investment that was 87.500. Saya langsung bahasa Indonesia ya, mudah-mudahan nanti nggak terlalu sulit. Sebagai nilai lebih, saya cari aja langsung yang penting-pentingnya. Oke, saya pastikan dulu ya ke atas supaya nggak salah. Oke. Nah, sekarang gini. Nah, ini agak mulai sulit adik-adik ya, jadi harus betul-betul diperhatikan. Oke.
ini. Saya mau fokus di sini. Jadi, a portion of differential sebesar $5,000, ya sebesar $5.000, in the investment account on Peerless book related portfolio inventory that is sold during 2000X1. Jadi kan begini ceritanya. Di awal itu Peerless, Special Put mencatat ini. Mencatat aset 60.000. Inventory. Tapi kenyataannya 65. Ya. Semua inventory ini terjual di 2000X1. Nah, katakanlah inventory ini terjual 100.000. Ini katakanlah ya, katakan. Saya nggak ngecek sampai ke situ dan memang nggak ada infonya sampai situ. Maka kalau kita membayangkan cara pandangnya Special Food, ya, Special Food nih ya, inventory yang 60.000 ini terjual semuanya dan untungnya dan dijual 100.000, maka kan dia nyatat untung 40.000 kan? Kan begitu ya? Ya, 40.000 lah dia laporkan keuntungan itu di bukunya dia. Bagian dari itulah yang akhirnya menghasilkan keuntungan akhir dari Special Food. Tetapi dalam pandangan Peerless, wah nggak bisa kayak gitu. Ya, kami mau beli perusahaanmu itu salah satunya karena membayangkan inventorymu itu bukan 60.000 tapi 65. Kalau gitu untungnya dia itu bukan 60. Bukan 40, bukan 100 kurang 60, tapi 100 kurang 65. Kan kira-kira gitu logikanya, ya. Saya mungkin hanya sampai ini. Saya jelasin. Coba perhatikan baik-baik dulu. Jadi kalau berdasarkan akibat dari inventory, si Peerless akan bilang, itu keuntunganmu itu terlalu tinggi kamu hitung gitu loh, ke Special Food. Dari awal kami ngitung si inventorymu bukan 60, tapi 65. Jadi, keuntungan yang dilaporkan si Special Food yang 50.000 tadi perlu kita koreksi. Koreksi turun. Karena inventorymu itu bukan 60 dalam pikiran kami, tapi 65. Berarti harga pokok penjualannya kan bukan 60, tapi 65. Kalau harga pokok penjualannya naik 5.000 kan berarti labanya turun 5.000. Gitu. Jadi dikoreksi lah. Jadi tujuan kita menyusun ini adalah mengkoreksi perbedaan-perbedaan yang timbul karena dulunya memang ada diferensial. Kita balik ke sini. Jadi kebayang ya dari sini dulu dari si apa namanya ini dari si inventory. Oh nggak bisa, saya nggak bisa memotong sampai di sini. Saya harus menyelesaikan ternyata. Ya, menyelesaikan paling tidak sampai bab ini sampai titik ini ya. Nanti kita lanjut sini. Ya, ini paragraf yang paling penting di bab ini. Ya, jadi kalian harus betul-betul paham. Because Special Food no longer hold the asset, the portion of differential related at the year end, the portion of differential of by reducing the investment of account receivable, account on Peerless. Oke. Nah, jadi dia harus kita hapuskan ini. Yang 5.000 itu udah nggak kita pegang lagi kan? Inventory yang tadinya dicatat 60 tapi sebenarnya nilainya 65 udah kita lepas. Jadi dia akan kita hapuskan. Dia nggak akan dibawa lagi ke kertas kerja konsolidasi tahun depan, tahun kedua. Udah selesai. Cuman impact-nya itu harus mengurangi laba nanti. Nanti kita lihat gimana caranya. Apalagi yang mengakibatkan kemarin perbedaan? Land. Ya, sama building and equipment. Mari kita lihat. Land ngaruh nggak sih? Land nggak. Ya. Building and equipment berapa sih ininya? Building and equipment itu, supaya nggak salah ya, kita harus pastikan building and equipment 300 jadi 360. Sebenarnya saya batal. Saya dulu ya, ada yang bentrok. Oke. 60 ya bedanya ya. Building and equipment 300 dicatat 360 sebenarnya. Mari kita lihat.
Nah, ini yang akan ngaruh. Ya, building and equipment ini. Kalau tanah tidak ngaruh. Tanah kan tidak mempengaruhi laba. Nah, sekarang tadi sudah. Berikutnya sekarang, apa sih yang berbeda? Kalau tadinya 300 dicatat oleh Peerless, lalu kemudian oleh Special Food, tapi Peerless mengakui 360. Artinya kalau itu terjadi, penyusutannya juga berbeda. Ngerti kan? Jadi Special Food dalam menyusun laporan keuangannya, penyusutannya atas building and equipment pakai apa? Pakai dasar 300.000. Dibagi dialah 10 tahun, anggaplah 10 tahun. Ya, contoh soal ini membagi 10 tahun. Masalahnya, dalam sudut pandangnya si Special Food, Peerless itu bukan 300.000, tapi 360. Sehingga nggak bisa, kami nggak mau gitu. Dihitunglah jadinya penyusutan dari Special Food itu dikoreksi atau ditambahi. Jadi 60.000 ditambah 10.000. 60.000 dibagi 10 itu hasilnya 6.000. Jadi dalam sudut pandangnya Peerless, penyusutan gedung itu harus dinaikkan 6.000. Kalau penyusutan gedung naik 6.000, maka si laba akan mengalami penurunan. Oke. Lalu kemudian penyusutan udah dapat. Jadi kita sudah dapat 5.000 dari inventory dan 6.000 dari penyusutan. Lalu ada lagi nggak yang mungkin? Oh, ada. Kemarin berapa diakui penyusutan? Goodwill. Goodwill kemarin diakui berapa ya? 12.500. Ya, 12.500. Tapi setelah dicek, Goodwill kan sekarang tidak disusutkan ya, tapi Goodwill itu dicek tiap tahun. Nilainya akan ada penurunan atau tidak. Goodwill itu nilainya bisa turun, naik, nggak boleh. Jadi dicek, oh ternyata Goodwill nggak 12.500 lagi, sudah turun nilainya 3.000 gitu. Karena ini juga mengurangi laba. Sehingga total laba yang harus kita koreksi adalah 5.000 tambah 6.000 tambah 3.000, 14.000. Jadi income dari Special Food yang dilaporkan tadi 50.000, kita koreksi 14.000. Investment in Special Food juga kita koreksi 14.000. Itu kira-kira. Ya, nanti tahun keduanya ini. Oke, saya sampai sini dulu ya. Nggak usah ada pertanyaan dulu di sini. Dari titik itu nanti rekamannya saya kirim ke kalian. Nanti setelah itu kalian coba lanjutkan baca sampai akhir bab ini.